Jumpa lagi dengan saya Bang Fahmi. Kali ini kita akan membahas tentang press section equipment. Sebelum kita mulai, harap fokus dan konsentrasi. Dan jangan lupa like and subscribe pada channel ini. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, mengetahui equipment dari press section. Yang kedua, memahami detail dan parameter penting pada equipment di press section. Selanjutnya adalah press section equipment, terdiri dari press roll, double ductor roll, valve, steam box, pickup roll, overhead box, speed roll, high pressure shower, dan terakhir guiding system. Yang pertama adalah press roll. Nah, press roll adalah roll yang bertugas untuk memberikan gaya tekan web kertas. Ada beberapa desain dari press roll yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengeluaran air dari web kertas. Salah satunya adalah dengan meningkatkan residence time dengan melakukan modifikasi pada luas kontak permukaan dari press roll ini menggunakan suppress. Nah, suppress ini akan memperbesar luas kontak dari luas kontak nip antar press roll yang akan mengakibatkan pada tingginya besarnya resident time. Selanjutnya, press roll dilengkapi dengan permukaannya dilengkapi dengan groove. Groove ini akan menyebabkan terjadinya rewetting pada valve, di mana ketika valve dan kertas ditekan, maka air akan berpindah dari kertas ke valve. Tapi jika tidak segera dipisahkan, maka air akan kembali masuk dalam kertas. Nah, salah satu untuk mencegah terjadi rewetting ini adalah dengan melengkapi roll tersebut dengan groove yang akan menampung air yang terlepas dari web sehingga tidak bisa kembali lagi ke dalam web tersebut. Yang ada ductor roll. Nah, pada press roll dilengkapi dengan ductor blade. Ductor blade ini akan menyebabkan pengikisan terhadap permukaan roll. Nah, permukaan roll ini berkontak dengan web kertas yang basah. Web kertas yang basah ini akan memberikan kotoran, yang akan memberikan peluang terjadi pengotoran terhadap roll. Bila tidak dibersihkan, maka rollnya kotoran akan menumpuk pada web roll dan akan berpotensi memutuskan kertas yang akan mengakibatkan terhambatnya runnability dari paper mesin. Selanjutnya adalah valve. Nah, valve pada press section berfungsi sebagai alas dan guiding web kertas sekaligus berfungsi untuk menampung air yang dikeluarkan dari web. Valve terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama yang disebut dengan bud. Lapisan ini yang berkontak dengan permukaan web kertas. Selanjutnya adalah lapisan dasar. Lapisan dasarnya menyangga atau memberi kekuatan pada valve. Nah, jika dilihat secara mikroskopik, lapisan bud ini berbentuk seperti jalinan serat-serat yang halus. Nah, valve di awal penggunaan atau ketika valve masih baru, valve tersebut masih kompak dan besar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, valve ini akan mengalami pengkompresi, dan semakin lama valve ini akan semakin menyusut karena telah mengalami proses kompresi. Selanjutnya adalah overhead box. Overhead box pada press section bertugas untuk mengambil air dari valve. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dari overhead box adalah mengatur luas area vakum.
pengaturan luas area vakum pada UV box menggunakan yang dinamakan dengan decal. Maju mundurnya decal akan menyebabkan terjadinya perubahan luas area vakum. Luas area vakum ini mengikuti dari lebar valve. Pada awal penggunaan valve, luas area vakum akan besar, maka decal cenderung dikeluarkan. Semakin lama valve akan menyusut, begitu pula luas area vakum harus mengikuti dari ukuran dari valve, maka semakin lama decal ini akan terus dimasukkan mengikuti dengan area luas dari valve tersebut. Selanjutnya adalah steam box. Nah, steam box ini bertugas untuk menurunkan viskositas dari air yang ada dalam web dengan cara menyemprotkan steam. Steam ini akan menaikkan suhu air yang terdapat dalam web. Suhu air ini bila naik, maka viskositasnya akan turun. Nah, steam box juga berfungsi sebagai pengendali moisture, di mana area yang memiliki moisture lebih tinggi daripada area lain akan menerima steam yang lebih banyak daripada area lain, sehingga suhu air yang ada pada area yang menerima steam lebih banyak akan lebih tinggi daripada area lain, dan mengakibatkan viskositasnya akan lebih rendah daripada area lain. Maka ketika dikompresi, area yang memiliki viskositas lebih rendah daripada lain, lebih cepat airnya keluar, sehingga moisture sepanjang selebar mesin kertas dapat menjadi lebih seragam. Selanjutnya adalah pickup roll. Nah, pickup roll ini berfungsi mentransfer web dari forming ke press section. Pickup roll bekerja dengan memanfaatkan tenaga vakum. Nah, vakum ini akan menarik paper web dari forming yang dari wire di forming section menuju ke valve yang ada di press section. Nah, sangat penting untuk mengatur sudut dari vakum dari press section, karena pengaturan sudut yang salah maka akan tidak terjadinya perpindahan web kertas ke area press section. Selanjutnya, selain mengatur sudut dari vakum, pickup roll juga harus diatur luas area vakum, sama seperti UV box. Tapi pengukuran tersebut menggunakan decal yang sedikit berbeda, di mana decal di sini berbentuk seperti skrup. Nah, putaran dari decal ini akan menyebabkan maju mundurnya batangan yang akan menyebabkan terjadi perubahan pada area vakum. Nah, area vakum pickup roll harus dipastikan dengan baik, karena jika tidak teratur dengan baik akan mengakibatkan edge drop yang berpotensi menyebabkan paper break pada paper mesin. Selanjutnya adalah spreader roll. Spreader roll ini bertugas untuk menyebarkan atau meregangkan valve yang ada di press section. Nah, spreader roll ini adalah roll yang memiliki sudut melengkung seperti pisang. Nah, begitu pula namanya kadang bernama banana roll. Nah, besar sudut kontak antara spreader roll dengan valve akan menyebabkan terjadinya perbedaan efek spreading. Sudut kontak yang tinggi akan menyebabkan efek spreading yang lebih tinggi, sedangkan sudut kontak yang rendah akan menyebabkan efek spreading yang juga rendah. Selanjutnya adalah high pressure shower. Di press section terdapat high pressure shower yang bertugas untuk membersihkan permukaan valve. High pressure shower ini harus dikendalikan
sudut kontaknya, di mana sudut kontak ini akan berpengaruh pada efisiensi pembersihan dari head pressure shower. Selain sudut kontaknya juga dikendalikan jaraknya terhadap valve. Jarak yang terlalu jauh akan menyebabkan terjadinya spreading atau terjadinya flash kabut dari head pressure shower yang mengakibatkan pembersihan yang kurang efektif. Selain sudut kontak juga head pressure shower mengalami osilasi. Osilasi ini diatur berdasarkan dengan berbagai faktor, kecepatan mesin, lebar jarak antar nozzle juga mempengaruhi kecepatan osilasi. Nah, kecepatan osilasi yang tepat akan menyebabkan valve itu semakin bersih. Bila tidak terjadi osilasi, maka valve atau pengaturan osilasi yang salah, valve akan cenderung bersih di bagian lain dan kotor di bagian lain. Hal ini akan menyebabkan marking pada kertas. Selanjutnya adalah guiding system. Guiding system adalah sistem yang akan mengendalikan valve agar tidak keluar dari jalurnya. Nah, guiding system terdapat sensor yang akan menunjukkan pergeseran dari valve tersebut dinamakan dengan palm valve. Palm valve ini bersentuhan dengan fabrik atau valve. Nah, valve yang bergerak ke depan atau belakang mesin akan menyebabkan pergerakan dari palm valve tersebut. Nah, pergerakan tersebut akan menyebabkan terbuka atau tertutupnya valve yang terhubung dengan tekanan udara. Tekanan udara ini akan mengisi salah satu sisi dari pressure air below. Nah, perbedaan tekanan udara di salah satu sisi akan menyebabkan terjadinya pergerakan guide roll, baik ke kanan atau ke kiri, yang akan bergeraknya valve ke sisi depan atau belakang. Jadi, ketika valve mulai bergerak ke sisi belakang, maka palm valve akan memberikan isyarat pada gate roll yang akan menyebabkan gate roll bergeser maju dan mundur. Nah, pergerakan dari gate roll ini akan menyebabkan bergesernya valve ke arah berlawanan dari arah gerak sebelumnya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan valve kembali ke jalur yang seharusnya. Selain guiding system tersebut, terdapat safety yang dinamakan dengan limit switch of track. Limit switch of track tersebut berfungsi sebagai safety pada press section. Ketika bersentuhan, maka paper mesin akan mati. Hal tersebut berguna untuk mencegah valve benar-benar keluar dari jalur karena kegagalan sistem guiding roll, di mana valve ini jika terjadi keluar dari jalur akan menyebabkan kerusakan pada valve dan juga akan menyebabkan banyak kerusakan yang lebih serius pada paper mesin. Kesimpulan, proses pengeringan di press section membutuhkan beragam peralatan untuk menunjang keoptimalan prosesnya. Banyak parameter yang harus dijaga agar setiap dokumen bekerja dengan baik. Sekian presentasi atau modul kali ini. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya.